Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video bagian ketiga ini kita akan membahas soal dari buku Mandiri, karya Untung Widodo, penerbit Erlangga. Buku Matematika Wajib kelas 11 ya. Nah, di sini kita akan mulai dari soal nomor 21 sampai soal nomor 30. Setelah ini baru kita akan masuk ke video bagian keempat. Supaya kalian tidak ketinggalan video bagian keempat, jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita akan masuk soal nomor 21. Oke, soalnya disebutkan, ini soalnya mirip dengan soal yang sudah kita bahas di video bagian kedua ya, di mana fx-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2. Ditanya adalah turunan pertamanya ya, jadi kita bisa langsung jawab turunan pertamanya. Nah, ini termasuk di formula yang ketujuh ya. Jadi pertama-tama kita turunkan dulu pangkatnya, 2-nya ke depan. Yang di dalam kurung kita tulis ulang lagi. Lalu pangkatnya, tadi pangkat 2, kita kurangi 1. Jadi pangkat 1 ya. Kemudian, yang dalam kurungnya sekarang kita turunkan. Turunan dari 2x pangkat 3 dikurang 4. Turunan dari 2x pangkat 3 itu adalah 6x pangkat 2 ya. Sedangkan turunan dari min 4 adalah 0. Sehingga 0 tidak perlu kita tulis. Nah, ini tinggal kita rapikan hasilnya. Sehingga hasilnya di sini 2 dalam kurung 2x pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 1, sini 6x pangkat 2. Kita lihat lagi di pilihan gandanya. Oh, mintanya digabung, misalnya seperti itu ya. 6x pangkat 2-nya kita kedepankan, kita kali, jadi 12x pangkat 2. Lalu di sini 2x pangkat 3 dikurangi 4. Nah, kita dapat hasilnya, ini opsinya adalah yang D. Soal berikutnya, nomor 22. Nomor 22 disebutkan soalnya di sini Y sama dengan 1 plus X pangkat 2, lalu di sini ada 2X min 3. Nah, ini ditanya juga turunan pertamanya, jadi kita bisa melakukan formula yang ada U sama V ya. Kalau kalian lihat di video yang tentang 7 formula turunan ya, kalian bisa lihat, ini ada U-nya, ini ada V-nya. Pertama-tama kalau kalian masih kagok ya, kalian bisa cari dulu turunan pertama dari U-nya dulu. Ini turunan pertamanya berarti turunan pertamanya 2-nya ke depan, 1 plus X, lalu pangkat jadi pangkat 1 ya. Kemudian turunan dari X adalah 1. Ya, atau dia 2 tambah 2X ya kalau mau kita jabarkan. Atau masih seperti ini nggak apa-apa. Lalu V aksennya turunan dari 2x min 3 berarti adalah 2 ya. Nah, kita bisa cari turunan pertamanya pakai rumus yang turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V ya. Turunan dari U berarti 2 tambah 2x ya. Atau kalau kita masih mau buat seperti ini boleh. Lalu dikali dengan V, V-nya 2x min 3, lalu ditambah oleh U, U-nya 1 plus X pangkat 2, lalu V-nya adalah 2. V aksennya adalah 2. Nah, ini berikutnya, ini kan sudah selesai ya, sepertinya udah turunan pertama. Berikutnya kita bisa diharapkan merapikan bentuknya ya. Kita lihat di sini 1 plus X ada yang sama, bisa kita gabungkan di sini. Nah, sehingga ini, karena ini sudah terambil 1 ya, sehingga di sini tinggal 2x min 3. Lalu tanda tambah kita tulis, nah ini juga sama 2. Nah, yang ini sudah terambil 1 ya, ini sudah terambil 1, masih ada 1 lagi, karena dia kan pangkat 2, 1 plus X. Nah, berikutnya kita tinggal rapikan. Oh, ini sama-sama ada 2 ya, sama-sama ada 2 juga bisa kita kedepankan juga ya sebenarnya. Jadi ini 2-nya saya bawa ke depan, faktorkan ya, jadi ada 2 di sini. Jadi 2 yang tadi di sini kita bawa ke depan aja. Oke, berarti ini jadi 2 plus 2X yang depan. Nah, yang dalam ini kita rapikan 2X min 3 tambah 1 tambah X ya. Setelah kita rapikan, hasilnya kita akan dapat di sini 2X tambah X adalah 3X, min X tambah 1 berarti min 2. Nah, ini adalah hasilnya ya, 2 tambah 2X dikali 3X min 2. Kalau memang ini opsinya masih belum ada, kamu 3 kali pelangi ya. Tapi di sini opsinya sudah ada, 2X tambah 2 dan 3X dikurangi 2, ini opsinya adalah yang A.
yaitu soal nomor 22. Berikutnya soal nomor 23. Apapun yang kita kerjakan di sini, ingat konsep turunannya ya. Kalau kalian sudah bisa, insya Allah mengerjakan soal apapun yang ada di buku ini, kalian pasti juga bisa ya. Oke, nomor 23. Diketahui fx-nya itu sama dengan sini x tambah 1, lalu ada x kuadrat min x tambah 1. Nah, semuanya ini dibuat di luarnya kuadrat gitu ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya bisa kita kasih simbol dulu ya. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Juga boleh seperti itu ya. Kemudian, nah turunan pertamanya, ini kan seharusnya kalau misalnya ada seperti ini, dalamnya ada perkalian, berarti kita akan tulis 2, lalu U dikali V gitu ya. Pangkat 2 jadi kurangi 1, kemudian kita akan turunkan dari U sama V. Turunan dari U sama V, kalau dikali, itu hasilnya adalah U aksen dikali V tambah U dikali V aksen. Begitu kan ya? Turunan dari U kali V-nya ini. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan. Tapi sebelumnya kita mungkin harus cari dulu U sama V-nya. U aksennya, turunan pertama dari U adalah 1. Turunan pertama dari V-nya adalah 2X min 1 ya. Nah, ini bisa langsung kita masukkan. U-nya tadi X tambah 1 ya. V-nya X kuadrat min X tambah 1. Ini pangkatnya jadi pangkat 1 ya, karena 2 dikurang 1. Lalu turunan dari yang dalam kurung, karena dalam kurungnya adalah U kali V, maka turunannya tetap bentuknya seperti ini ya. U aksennya 1, kita kalikan dengan V. Lalu kita tambahkan dengan U-nya lagi, X tambah 1, lalu kita kalikan dengan turunan dari V, 2X min 1. Nah, ini tinggal kita rapikan, ini X tambah 1, ini X kuadrat, min X tambah 1, lalu ini juga X kuadrat, min X tambah 1, bedanya ini ditambah ya. Ini kita kalikan dulu, ini kita kali pelangi ya, nih, kita kali dulu, sehingga hasilnya menjadi 2X kuadrat, min X plus 2X min 1. Kita lihat lagi opsinya. Oh, di opsinya minta dirapikan. Oke, kalau gitu ini kita kalikan ya. Di dalam ini kita kalikan. X dikali X kuadrat. Berarti sama ya tadi. Kita bisa kerjakan. Berarti X pangkat 3. Min X pangkat 2. Plus X. Plus X pangkat 2. Min X plus 1. Lalu yang ini udah ada ketemu temannya ya. X pangkat 2 dengan 2X pangkat 2 berarti jadi 3. Lalu min X berarti min 2X tambah X, tambah 2X berarti habis ya X-nya. 1 dikurangi 1 juga habis. Jadi hanya ini saja. Nah, ini yang di dalamnya juga sama ya. Ini habis juga nih. Dikurang ini dikurang ini, sisanya X pangkat 3 tambah 1. Nah, ini juga sama. Nah, ini bisa langsung kita kalikan. Ini jadi 6X pangkat 2 akan kita kali dengan X pangkat 3 tambah 1. Atau sama dengan, berarti ini sama dengannya 6X pangkat 5 ya. Pangkat 2 dengan pangkat 3 ketemu jadi pangkat 5. Lalu 6X kuadrat dikali 1 ya berarti plus 6X kuadrat. Nah, ini adalah hasilnya ya. Pilihannya adalah yang E. Nah, gitu ya. Ini termasuk yang bertingkat juga, tapi di dalamnya juga ternyata ada U kali V, tetap menggunakan turunan U kali V. Berikutnya, soal nomor 24. Oke, soal nomor 24. Diketahui fx-nya adalah X, 2X tambah 1, pangkatnya pangkat 2. Turunan pertamanya adalah, kita harus sudah hafal konsep yang perkalian ya. Ini langsung saya gunakan saja rumusnya. U aksen dengan V aksen kalian harus cari juga. Oke, akan saya bantu lah kalau gitu ya. Kalau ini saya anggap U, berarti ini U aksennya adalah 1 ya, turunan pertamanya. Kalau ini saya anggap V, berarti V aksennya adalah 2.
2x tambah 1 pangkatnya pangkat 1 lalu dikalikan dengan 2 atau sama dengan 4 2x tambah 1 ya, 2 kali 2 4. Nah langsung menggunakan rumusnya tulis lagi, oke saya tulis lagi ya biar nggak lupa. Nah ini rumusnya, turunan pertama dari U berarti 1, V nya 2x plus 1 pangkat 2, U nya X, V, turunan V nya berarti 4 2x plus 1 itu ya. Nah ini 2x plus 1 nya bisa kita keluarkan dari masing-masing, kita ambil. Ini pangkat 2, berarti di sini masih ada satu lagi. Yang ini berarti sisanya 4x. Berarti yang ini tinggal 2x tambah 4x, berarti 6x. 6x plus 1. Nah, ini adalah hasilnya ya. Opsinya yang ada adalah yang C. Ini kenapa bisa digabung? Ya bisa, karena ini kan nih, ini sama. Kayak gini loh ya, misalnya kayak ada A kali B ditambah C kali A, misalnya posisi A sama A-nya beda. Nah ini kan A-nya bisa kita keluarkan menjadi B tambah C. Oh, itu kurang paham. Oke, A kuadrat ada A-nya double gitu ya. Terus di sini ada yang C kali D kali A gitu ya misalnya. Asalkan pokoknya dia perkalian gitu ya. Tapi gabungnya begini nih kayak gitu kan. Nah, A-nya bisa kita keluarkan, berarti di sini sisanya tinggal A aja, satu lagi kan. Ya jadi A kuadrat ini kan. Ini tinggal C sama D. Nah, kecuali kalau misalnya kamu ketemunya yang penjumlahan. Kalau penjumlahan nggak bisa ya. Misalnya di sini A kuadrat. Di sini tuh adanya A tambah C gitu ya. Nah, yang bisa bergabung itu A dengan A. Misalnya kayak gini. Kan? A tambah 1. Nah, C-nya masih tetap ada, masih nongol. Berarti tidak nggak jadi bergabung gitu ya. Yang bergabung hanya A dengan A. C-nya nggak ikut bergabung. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalnya dia dari perkalian kayak C dikali D kali A, nah ketika A-nya dikeluarkan, dikelompokkan sehingga di dalamnya tinggal C kali D. Kalau misalnya dia penjumlahan seperti ini, berarti hanya A saja yang ikut serta bergabung dengan A yang ini. Sedangkan C tidak ikut, dia sendirian. Oke, berikutnya soal nomor 25. Soal nomor 25, di sini disebutkan Y-nya itu adalah, ini masih turunan pertama semua ya, 4x min 1, akarnya akar 3. Kita ubah dulu bentuknya ya, berarti ini menjadi 4x min 1 pangkat 1/3. Ingat baik-baik, kita menggunakan konsep turunan, biasanya dimintanya perpangkatan dulu ya, biar mudah. Nah, diturunkannya terhadap X ya, dy per dx. Berarti turunan pertamanya 1/3-nya ke depan ya, ini 4x min 1 kita tulis ulang. Pangkatnya dikurangi 1, ya kalau belum mahir bisa tulis dulu min 1 gitu ya. Lalu kita kalikan berikutnya turunan dari 4x. Turunan dari 4x adalah 4, turunan dari min 1 tidak ada. Jadi yang 4 aja di sini. 4 dengan 1/3 bergabung di depan. Lalu ini menjadi pangkatnya pangkat min 2/3. Nah, tahu dari mana? Ya dihitung ya. Gini kan? 1 itu kan sama dengan 3/3. Nah, berarti sama dengan min 2/3. Saya juga seperti itu ngitungnya ya. Oke, dimintanya, bentuknya maunya positif ya. Kita pindahin ke bawah dulu. Kalau yang masih belum mahir ya, saya tulis pelan-pelan di sini. Jadi pangkat 2/3-nya ke bawah ya, supaya positif. Berikutnya, dia mintanya bentuknya yang bagus, ada akarnya kayak gini. Oke, 2-nya di dalam, di sini. Sedangkan 3-nya buat jadi di akar, gitu ya. Nah, ini opsinya yang ada adalah yang mana yo? Yang B ya, jangan sampai salah, bukannya A, yang B. Oke, opsinya adalah yang B. Berikutnya nomor 26. Oke, 5 soal lagi. Nomor 26. Sama nih ya, nomor 26 mirip dengan nomor 25. Di sini akar 5x pangkat 2 dikurang 3, di sini 4 ya. Kita ubah dulu bentuknya menjadi 5x pangkat 2 min 3, berarti di sini 1/4 karena di sini nggak ada kuadrat atau pangkatnya dia berapa gitu ya. Cara gabungannya ini berarti dia 1/4. Turunan pertamanya, berarti turunan pertamanya bagaimana? Turunan pertamanya ini menggunakan formula yang nomor 7.
Turunan pertamanya berarti 1/4 ke depan, lalu 5x kuadrat. 5x kuadrat dikurangi 3, pangkatnya jadi 1/4 dikurangi 1. Kalau masih belum mahir, tulis lagi seperti ini, nggak apa-apa. Lalu turunan dari 5x kuadrat, yaitu 10x. Turunan dari min 3 nggak ada, jadi gini aja. 10x bergabung dengan 4, lalu ini jadi 5x pangkat 2 dikurangi 3, 1/4 dikurangi 1 itu min 3/4 ya. Opsinya minta lagi dirubah, pindahkan ke bawah. Oke, ini kebetulan di pilihan gandanya adanya 10 dengan 4, jadi tidak usah kita perkecil ya 10 dengan 4-nya. Biarkan saja. Nah, yang pangkat ini karena pangkat negatif bergabungnya dengan 4 di bawah sini. Nah ya. Ya, pertama-tama pangkatnya positifin dulu deh kalau gitu ya. Habis itu baru kita buat menjadi akar. Cara membuat akarnya, 3-nya di dalam, akar 4-nya di luar ya. Berarti jawabannya 10x per, nah itu jawabannya yang D ya, pilihannya yang D. Oke, berikutnya nomor 27. Oh ya, kenapa saya sekarang membuat videonya pakai suara? Karena kemarin ada yang request, katanya kalau hanya melihat penjelasan jawaban saja tanpa ada audionya gitu ya, atau jelasin seperti ini katanya kurang paham. Oke, mungkin kalian mendengar nih ada suara dengung-dengung di belakang saya, suara kulkas ya, jadi mohon maaf. Karena memang kalau membuat video seperti ini, durasinya lumayan panjang ya, sebuku ini ya. Jadi, saya dalam 24 jam akan membuat video seperti ini. Waktu yang kira-kira pas untuk membuat video tanpa suara terganggu ya agak sulit ya. Jadi mohon maaf. Ya, karena requestan kalian, jadi saya buat ada suaranya, tapi mohon maaf kalau ada gangguan. Ini kita rapikan dulu ya. Jadi saya rapikan dulu, belum saya turunkan. Nah, karena perkalian seperti ini, berarti kita akan menggunakan konsep yang U dikali V ya. Tapi ini kita buat dulu pangkatnya setengah seperti ini. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya ya. Kita turunkan U-nya berarti 1. Turunan dari ini kita sebut V, turunannya berarti setengah. X pangkat 2 min 2X tambah 1, pangkatnya jadi min setengah. Turunan dari X kuadrat min 2X plus 1 itu adalah 2X min 2 ya. Mau dirapikan lagi boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi 2X min 2 ini dibagi 2 sebenarnya bisa dirapikan ya, menjadi di sini X min 1 ya. Kalau dibagi 2, 2-nya saya tulis depan dulu deh, ini ya, kan per 2. Lalu yang ini kalau mau dirapikan berarti jadinya seperti ini. X kuadrat min 2X tambah 1 gitu ya. Jadi 2 sama 2 ini bisa dicoret, jadi sisanya X min 1 per akar X kuadrat min 2X plus 1. Ini turunan dari V-nya. Kita akan menggunakan aturan yang sudah kita gunakan ya, yaitu turunan U dikali V tambah U dikali turunan V itu ya. Turunan dari U 1. V-nya ini berarti ya. Saya tulis begini dulu. U-nya X plus 1, turunan dari V-nya berarti X min 1 per, langsung tulis akar boleh, pangkat setengah juga boleh ya. Kayak gini kan. Nah, terus bagaimana? Berarti ini kayaknya ini kan sudah selesai sebenarnya ya, tapi diminta yang rapi bentuknya. Berarti kita akan melakukan rasional akar nih. Nah, supaya sama, berarti yang sebelah kiri ini kita akan kalikan dengan akar ini. Berarti si akar X kuadrat min 2X plus 1 akan saya kalikan dengan X kuadrat min 2X plus 1. Ya. Apakah boleh dikalikan seperti ini? Boleh, karena kita ngalinya atas bawah. Ya, kalau di matematika, kalau di atas mau dikalikan dengan apa, bawahnya juga harus dikalikan juga. Nah, ini X tambah 1, X min 1 langsung kita kalikan aja ya. Gitu ya. Hasilnya X kuadrat min 1. Yang ini penyebutnya sudah sama. Ya, saya pindahkan ke bawah.
Nah, berarti kita dapat yang ini sebelah kiri akarnya hilang ya. Kita akan tambahkan seperti ini. Yang bawahnya menjadi akar x kuadrat min 2x plus 1. Kayak gini ya. Nah, berarti berikutnya kita tinggal rapikan. X kuadrat nanti jadi 2x kuadrat ya. Kemudian min 2x plus satunya hilang. Jadi seperti ini. Kayak gitu. Masih belum ada pilihannya, kita masukkan lagi di sini. Nah, jadi kan gini. X-nya di depan ya. Ini adalah X min 1 kan sisanya. Jadi 2X-nya di depan. 2X-nya di depan. Gini ya. Nah, akar dari X kuadrat min 2X plus 1 itu sebenarnya kan di dalamnya X min 1 kuadrat terus diakarin ya. Jadi si kuadrat sama akarnya kan jadi hilang. Jadi kita sebenarnya sudah dapat nih, yaitu 2X, X min 1 per X min 1 ya. X min 1-nya kita coret, jadi hasilnya adalah 2X. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, mungkin sebenarnya tanpa kita rasionalkan sudah ini ya, sudah dapat sebenarnya tadi ya. Coba saya bikin pakai warna hijau. Barangkali tadi kita tidak melihat ya bentuknya. Jadi sebenarnya dari sini tadi sudah dapat nih opsi yang lain ya. Saya bikin warna hijau di sini. Jadi turunan pertamanya tadi kita sudah dapat sebenarnya kalau kita tahu tadi x kuadrat min 2x plus 1 diakarin itu adalah x min 1. Sedangkan yang ini x plus 1, x min 1, pernya juga sama nih. Ya kan? Ini kan x min 1. Per ini sebenarnya x min 1 juga. Ya kan? Karena dikuadratin, diakarin. Jadi 1 ini sebenarnya. Ya, atau begini. Kan? Nah, sebenarnya kita udah dapat nih. X min 1 plus X plus 1. Sama dengan 2X ya. Oke, tadi kita nggak lihat, saya sih lebih tepatnya nggak lihat ini, nggak kelihatan. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya dari awal udah dapat hasilnya, yaitu 2X. Pilihan yang B. Soal nomor 28 disebutkan di sini. Oke, 3 soal lagi ya. Fx-nya sama dengan akarnya double seperti ini ya. Nah, begini. Ini bisa kita rubah dulu. Jadi seperti apa? Terserah mau bagaimana buatnya. Yang dalamnya dulu, boleh dalamnya dulu. Berarti ini X plus 1 pangkat setengah gini ya. Lalu di luarnya pangkat lagi setengah. Seperti itu kan. Ini karena perkalian bisa kita pecah ya. Ingat yang misalnya A kali B pangkat N. Berarti A pangkat N, B-nya pangkat N. Jadi ini bisa X pangkat setengah. Lalu X plus 1 pangkatnya jadi pangkat berapa? Setengah dikali setengah jadi seperempat. Kayak gini kan. Berarti ini adalah U dan V. Ya. Ini U-nya, berarti turunan pertamanya adalah setengah X pangkat min setengah. Yang ini V aksennya berarti seperempat X plus 1 pangkat min 3/4. Lalu turunan dari X-nya adalah 1 ya. X tambah 1 turunan 1. Nah, kita akan menggunakan rumusnya. Berarti turunan pertamanya itu sama dengan turunan U kali V tambah U dikali turunan V. Turunan dari U-nya setengah X pangkat min setengah. Terus ini X plus 1 pangkat 1/4 ditambah U-nya X pangkat setengah. Turunan dari V-nya seperempat X plus 1 pangkat min 3/4. Gini ya. Oke, berikutnya diapakan? Ya, tinggal kita rapikan saja. Berarti ini sama dengan yang pangkat negatif berarti di bawah ya. Ini berarti X plus 1
Pangkat 1/4 per, saya turunin ke bawah, 2-nya di sini, X pangkat setengah di bawah sini ya, plus X pangkat setengah ini di atas, ini yang bawahnya 4, X plus 1 pangkat 3/4. Nah, seperti ini ya. Apakah bisa disederhanakan atas bawah? Nggak bisa, karena ini X plus 1 dengan X beda ya. Satu ditambah, satu lagi X aja. Kita samakan penyebutnya. Kita kalau mau sama berarti berapa kira-kira KPK-nya? Berarti karena di sini sudah 4, ya ini 2, kita kalikan 2 lah supaya 4, berarti atasnya 2 dikali 2. Di sini adanya X pangkat setengah, berarti di sini kita tambahkan X tambah 1 pangkat 3/4, berarti di sini kurangnya X pangkat setengah. Oh ya, di sini juga harus dikali X plus 1 pangkat 3/4. Di sini karena kita kali yang bawahnya X pangkat setengah, kita kalikan lagi pangkat setengah juga. Gitu ya. Jadi sama semua nih. Jadi penyebutnya udah sama-sama 4, sama-sama ada X pangkat setengah, nih kiri kanan. Sama-sama ada X plus 1 pangkat 3/4. Oke, berikutnya bisa kita rapikan ini. Berarti ini sama dengan yang atas itu ada angka 2. Nah, X plus 1-nya sama nih ya, X plus 1 pangkat 1/4 dengan X plus 1 pangkat 3/4. Kalau digabung, berarti jadi 1/4 ditambah 3/4, berarti sama dengan 4/4. Oh, berarti X plus 1 aja, 4/4 kan 1 ya. Pernya sama semua nih, udah sama. 2 kali 2, 4, ada X pangkat setengah, ada X plus 1 pangkat 3/4. Lalu yang sebelah sini, yang kanan X pangkat setengah dikali X pangkat setengah, berarti X saja, ya kan? Setengah tambah setengah 1. Oke, udah ketemu nih, dikit lagi. Yang atasnya berarti 2X, ya kan? Tambah 2 tambah X. Yang bawahnya pangkat setengah kita bikin akar X, yang ini juga kita buat akar dalamnya 3, luarnya 4. Tuh ya. Yang atasnya 2X tambah X berarti jadi 3X, 3X tambah 2. Yang bawahnya 4 akar X, lalu ada akar lagi di sini. X plus 1 pangkat 3, 4-nya di luar. Sulitnya penulisannya aja ya, selebihnya kita bisa kok. Oke, ternyata di buku paket pilihannya belum sesuai dengan yang kita inginkan di sini ya. Jadi ternyata 3/4 ini dia mintanya maunya jadi 3/2 ya. Jadi kita bikin 3/2, lalu nanti kita kalikan 1/2 ya. 1/2-nya itu adalah akarnya. Sehingga ini akan saya rubah perlahan-lahan ya, biar kalian mengerti sesuai dengan yang ada di buku paketnya ya. Nah, ini mintanya seperti ini, X tambah 1, maunya pangkatnya 3/2, lalu di akar si setengahnya ini menjadi akarnya. Jadi seperti ini, sama-sama nilainya 3/4 ya. Tapi mintanya seperti itu. Ya, kita ikuti saja yang ada di buku pilihannya di sini. Lalu di sini dia pengennya si 3/2-nya sama-sama ya. Jadi itu ada, yang itu juga ada gitu ya. Ini juga 3/2, ini juga 3/2. Oke, kalau gitu ini harus dikali lagi nih si akar X-nya. Kita kalikan dengan X ya, supaya dia jadi pangkat 3/2. Sehingga di sini juga harus kita kalikan dengan X. Maka kita dapatlah hasilnya 3X kuadrat plus 2X ya, karena atas juga dikali X. Yang bawahnya ini si akar X dikali X itu menjadi X pangkat 3/2. Ini kan. Nah, sedangkan yang ini yang si akar juga, oh ya, akar ini bisa loh dikeluarin kayak gini. Jadi 3/2-nya gini. Di luar juga boleh tukeran gitu ya. 3/2-nya di luar, akarnya di dalam. Nah, jadi udah hampir menyesuaikan yang ada di buku mandirinya jawabannya ya. 3/2-nya kita diminta digabung, 4-nya tetap di luar. Jadi di sini X, lalu di sini akar X plus 1, 3/2-nya ada di luar ya. Seperti tadi yang saya bilang, jadi kayak misalnya ada A pangkat N dan B pangkat N, itu bisa digabung jadi AB, A kali B pangkat N gitu ya. Jadi dia mengikuti pengennya bentuknya seperti ini. Nah, kita udah dapet nih opsinya, sesuai yang ada di buku mandirinya ya. Opsinya apa kira-kira yang ada di situ? Depannya 4, dalamnya 3/2 ya. Bukan 2/3, 3/2.
Di dalamnya hanya X saja, tidak ada angka 3 ya. Berarti pilihannya yang menyesuaikan adalah, yang sesuai adalah yang E ya. Gitu. Ya memang kita harus usaha sampai situ ya. Sesuai dengan ada pilihannya di pilihan gandanya. 2 soal lagi. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 29. Nomor 29. Diketahui GX adalah akar X tambah 2 akar X, gini ya. Maka nilai turunan pertama dengan ini adalah 4, itu berapa? Oh ya, mengerjakan ini tetap harus dirubah dulu ya bentuknya, jadi X tambah 2 kali X pangkat setengah, di sini pangkat setengah ya. Ini nggak ada perkaliannya ya, jadi tidak bisa kita kalikan. Langsung aja kita menggunakan aturan yang nomor 7. Setengahnya ke depan, lalu dalam kurungnya tulis ulang. Pangkatnya jadi pangkat min setengah. Lalu turunan dari yang dalam kurung. Turunan dari X adalah 1, turunan dari 2 kali X pangkat setengah, berarti 2 dikali setengah X pangkat min setengah. Selesai, tinggal diganti X-nya dengan 4. Jadi setengah 4 tambah 2, ini langsung saya tulis akar 4 ya. Ini nanti min setengah 1 plus, ini sebenarnya 2 udah habis ya, nggak usah. Nah ini X-nya 4, jadi saya akan tulis begini aja langsung ya. Kan X pangkat min setengah itu 1 per akar X, X-nya adalah 4. Oke, berarti ini kita udah hampir dapat. Ini mau dipindahin ke bawah juga boleh ya. B1-nya tetap di atas. Boleh kayak gini ya, terpisah boleh. Ini nanti akan jadi akar, karena pangkat min setengah. Ini 4 tambah berapa nih? Akar 4, 2. Tambah 4, berarti akar 8. Ini 1 plus setengah. Berarti setengah 1 per akar 8. Akar 8 itu 2 akar 2 ya. Lalu sini 1 tambah setengah, 3 per 2. Semuanya per 2, 2 kali 2, 8 ya. 8 akar 2. 3 per 8 akar 2. Ada nggak opsinya? Nggak ada, karena ada akar 2-nya ya. Berarti kita harus rasionalkan akar 2-nya. Berarti 3 per 8 akar 2. Kita kalikan akar 2 ya. Jadi atasnya 3 akar 2, bawahnya 8 kali 2, 16. 3 per 16 akar 2. Nah, opsinya sudah ada yang C ya. Satu soal lagi. Di video bagian yang ketiga ini. Jadi kita sudah sampai di soal nomor 30. Bagi kalian yang ketinggalan di video atau pembahasan soal sebelumnya, bisa lihat di video bagian pertama dan bagian kedua. Oh ya, jika ada pembahasan yang saya ajarkan di sini atau saya jelaskan di sini kurang tepat, barangkali penulisannya gitu ya, silakan diinformasikan karena pada dasarnya di sini saya pasti mungkin ada melakukan kesalahan gitu ya. Barangkali saya tidak melihat seperti itu, karena kalian tahu ya, kalau kita melihat layar seperti ini terus-menerus, pasti akan pusing. Oke, 4X per akar dari X pangkat 3 min 4. Nah, gini ya soalnya ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Yang ditanyakan adalah turunan pertama dari 5, isinya akar 3 ya. Itu berapa? Atau nanti bisa saya ganti jadi seperti ini ya. Nah barangkali nanti kan ketemu pangkat 3-nya nih, sepertiganya. Oke, ini kita akan melakukan cara yang U per V aja. Ini 4X, yang bawahnya itu X pangkat 3 min 4 pangkat 1 per 3. Ini saya jadikan U sama U per V ya. Turunan dari U-nya 4, turunan dari V-nya 1 per 3, X pangkat 3 min 1, pangkatnya jadi min 2 per 3, lalu turunan yang di dalam kurungnya berarti 3X kuadrat. 3X kuadrat mau kita rapikan dulu boleh, ini kan dikali 3, please. Jadinya X kuadrat, mau dibuat langsung per juga boleh. Nah, salah nulisnya. Pangkat min 2 per 3-nya, ya kan? Karena minus, kita buat ada di bawah sini boleh. Jadi plus di sini 2 per 3, gitu ya.
Itu opsi masing-masing lah ya, pilihan masing-masing aja. Oke, kita langsung gunakan rumusnya. Turunan pertamanya sih, saya tulis rumusnya. Berarti U, turunan U dikali V dikurangi U kali turunan V per V-nya dikuadratkan ya. Berarti turunan dari U tadi 4, V-nya X pangkat 3 min 4 pangkat 1 per 3 dikurangi U-nya 4X, turunannya adalah, nah nulisnya gimana nih? X pangkat 2 per X pangkat 3 min 1, sini 2 per 3 gitu ya. Lalu bawahnya X pangkat 3 min 4 pangkat 1 per 3 dikuadratin gitu aja gitu ya. Oke, bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Pertama-tama dirapikan dulu yang atas ya, samakan dulu akarnya, apa penyebutnya. Yang bawah tetap ya, X pangkat 3 min 4. 1 per 3 dengan dikali 2 jadi 2 per 3. Langsung aja pangkatnya. Nah yang ini seperti halnya gini, misalnya saya anggap aja ini adalah A ya. 4 A pangkat 1 per 3 dikurangi, misalnya di sini aja B ya, ini sepuluhannya, per A pangkat 2 per 3. Nah, biar sama-sama di sini A pangkat 2 per 3, berarti di sini harus dikali A pangkat 2 per 3 juga kan, gitu ya. Kayak gitu, jadi si 4 ini akan saya kalikan dengan X pangkat 3 min 4 dikali pangkat 2 per 3 ya. Saya akan kalikan dengan itu. Jadi kalian jangan bingung kenapa saya kalikan, karena biar penyebutnya sama, yang atas gitu ya. Biar penyebutnya sama. Sabar ya, satu soal lagi. Oke, berarti ini akan jadi 4 X pangkat 3 min 4 pangkat 1 per 3. Saya kalikan dengan X pangkat 3. Oke, sorry ini min 4 ya dari awal ya. Oh, salah nulis. Ini min 4 dari awal ya, takutnya berbeda. Oke, ini pangkatnya 2 per 3 ya. Lalu, nah ini min 4X dikali X kuadrat berarti min 4X pangkat 3. Nah, pernya udah sama semua, karena tadi kita kalikan X pangkat 3 min 4 pangkat 2 per 3. Sini adalah X pangkat 3 min 4 pangkat 2 per 3 ya. A dibagi B, lalu dibagi B lagi kan kayak gitu ya kasusnya. Berarti A per B, nah ini kan yang paling bawah si B-nya itu kan sebenarnya B per 1. Kalau kita kalikan jadi dibalik ya, B per 1 jadi 1 per B. Nah, berarti hasilnya jadi A per B kuadrat. Berarti ini X pangkat 3 min 4 pangkat 2 per 3, terus jadi pangkat 2 per 3 lagi gitu kan. Sama aja dikuadratin kan. Nah, sama-sama 2 per 3 nih. Jadi 2 per 3-nya double, jadinya 2 per 3 tambah 2 per 3, berarti 4 per 3. Bisa kita tulis. Terus X pangkat 3 min 4, pangkat setengah dengan pangkat 2 per 3 ini kan, ketemu. Itu akan menjadi 1 ya, karena pangkat 1 per 3 ditambah 2 per 3, itu adalah 3 per 3, berarti hasilnya 1. Nih ya, ini kan pangkat 1 per 3, ini pangkat 2 per 3. Kalau dijumlahkan sama-sama X pangkat 3 min 4 nih. Kalau kita jumlah, hasilnya adalah 1. Berarti ini udah lebih sederhana lagi. Yang atasnya jadi 4 X pangkat 3 min 4 saja, karena pangkatnya udah jadi pangkat 1. Lalu nanti kita kurangkan dengan min 4 X pangkat 3 per X pangkat 3 min 4. Nah, ini pangkatnya jadi berapa? Tadi ya, 2 per 3 ditambah 2 per 3, karena kan double nih, dia ketemu. Jadi jadinya 4 per 3 ya. Yang atas bisa kita rapikan dulu tuh ya. Sama-sama dia 4X pangkat 3. 4X pangkat 3 dikurangi 16, dikurangi 4X pangkat 3. Nah, berarti tinggal 16 aja.
Jadi min 16 per X pangkat 3 min 4 pangkat 4 per 3 ya. Yang ditanyakan adalah F aksen. Yang ditanyakan adalah F aksen dengan itunya X-nya adalah akar 3 dari 5 atau 5 pangkat 1 per 3. Jadi nanti si X-nya ini ketemu sama 1 per 3. Dipangkatin lagi 3. Berarti jadinya 5 ya. Jadi tanya F. Gini, 5 pangkat 1 per 3 gitu ya. Saya katus itu. Berarti min 16 per ini 5 pangkat 1 per 3 ketemu 3. Dikurangi 4. Terus nanti dipangkatin lagi 4 per 3. Sama dengan min 16 per 5 pangkat 1 per 3 ketemu di depannya pangkat 3. Berarti jadi 5 aja. Karena 1 per 3 dikali 3 itu 1. 5 pangkat 1 dikurangi 4. Berarti tinggal 1. 1 pangkat 4 per 3 ya 1 ya. Berarti jawabannya min 16. Yang A. Oke, sudah selesai video bagian ketiga. Berikutnya saya akan menjawab soal nomor 31 sampai 45 ya. Ada di video bagian keempat. Supaya nggak ketinggalan, silakan kalian subscribe supaya nanti video bagian keempat sudah beredar, kalian langsung tahu informasinya ya. Oke, sampai sini dulu video bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.